Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi saudaraku dengan saya Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri. Sebelumnya saya sudah libur ya. Podcast saya sudah libur hampir 1 minggu lebih kurang 10 hari. Di dalam suasana lebaran ini saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada khilaf dan salah kepada siapapun saudara-saudaraku, para pendengar setia channel Duta Suara Network, di mana di sana di dalamnya ada biasa saya mengisi ya lewat YouTube ini ya. Ya saudaraku, kita kembali kepada persoalan. Ada banyak pertanyaan kepada saya, namun tidak bisa saya jawab karena memang suasananya masih suasana Idul Fitri dan saya ingin fokus ke suasana Idul Fitri, dan ini sudah agak ya masih dalam suasana Idul Fitri tetapi situasinya sudah agak lenggang ya. Nah, kita berbicara lagi masalah Fuad Pleret yang melakukan penghinaan kepada guru tua. Ada pertanyaan, Gus ya, dari salah satu kiai, beliau bertanya kepada saya, Gus, apakah itu Fuad melakukannya itu sendirian ataukah hanya Fuad saja yang melakukannya? Dan yang kedua, berhubungan dengan guru tua, apa permasalahan guru tua dengan Fuad Pleret? Dan kenapa sepertinya Fuad Pleret ini sangat benci dengan guru tua? Yang ketiga, kalaulah Fuad Pleret tidak setuju dengan diusulkannya guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, apakah diperbolehkan seperti itu? Apakah tidak ada jalan lain? Oke saudaraku, saya jawab satu persatu. Pertanyaannya yang pertama adalah, yang tentu dalam pokok adalah menanyakan tentang apakah Fuad Pleret melakukannya sendirian. Nah, kita lihat. Saudaraku, saya buka dulu video, salah satu cuplikan video yang mengandung ujaran kebencian, bahkan saya menganggap ini adalah merupakan penistaan kepada surat Al-Baqarah ayat 65 yang disampaikan oleh Fuad Pleret. Oh ya, silahkan kita buka lagi ya. Oke. Pemerintah sekarang gitu. Jadi satu, jangan kasih sedikit pun ruang untuk kelompok radikal. Coba lihat itu yang di sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Saudaraku, tadi sudah dengarkan apa yang disampaikan di situ. Nah, di sini saya melihat kasus Fuad Pleret itu tidak berdiri sendiri. Fuad Pleret itu ketika melakukannya, dia setidak-tidaknya dalam rangkaian kejadian, dalam satu peristiwa kejadian itu di dalam YouTube. YouTube itu live ya, insya Allah saya lihat sepertinya live. Itu ada 4 orang di situ. 4 orang di situ, yaitu yang pertama adalah Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret. Ini Muhammad Fuad Riyadi. Yang kedua HM Subhan. Yang ketiga Rifki Zulkarnain. Yang keempat Fakih Wiro Hadiningrat. Nah, keempat orang ini sengaja, kalau kalian melihat pembicaraannya, percakapannya, hanya pada kasus, pada peristiwa
pada peristiwa diusulkannya yang namanya guru tua atau Syed Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional oleh Gus Ipul atau Kementerian Sosial, ya, oleh Gus Ipul sebagai orang Kementerian Sosial untuk diusulkan sebagai pahlawan dengan kata-kata yaitu saat itu mengatakan sebagai mendem mikul dhuwur mendem jero, begitu kan, mikul dhuwur mendem jero itu diusulkan. Nah, di dalam podcast itu 4 orang ini melakukan pembicaraan. Nah, pembicaraan itu nuansanya itu adalah permufakatan untuk menguliti atau membicarakan kejelekan daripada guru tua atau Habib atau Syed Idrus bin Salim Al-Jufri yang meninggal pada tanggal, catatan saya di sini, tanggal 22 Desember 1969 di Palu, Sulawesi Tengah. Ini Indonesia Timur. Ini adalah orang yang berdomisili di Indonesia Timur dan menjadi panutan bagi orang Indonesia Timur dalam hal dakwah pendidikan, ya. Nah, kalau kita melihatnya, 4 orang ini membicarakannya hanya pada fokus itu. Dan ketika Fuad Kleret mengatakan dalam pokok menyebut kata-kata kotor, si ini Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, si ini itu kata-kata hewan, saya tidak tega menyebutkannya. Ya, si ini, nah, itu adalah Habib Salim. Mereka semua ada suara-suara yang mengatakan Idrus bin Salim Al-Jufri, Idrus bin Salim, itu memperkuat, dan itu sebuah konspirasi atau permufakatan yang memang disepakati mereka bersama bahwa di dalam podcast itu mereka memang berkehendak bermufakat untuk menjelek-jelekan, melakukan ujaran kebencian. Nah, ini yang bisa saya lihat, ya. Yang saya lihat sebagai seorang praktisi hukum. Yang kedua, yang parah lagi, saudaraku, mereka membuat, mengasumsikan, mendasarkan asumsi mereka, narasi mereka pada ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Nah, ini yang tidak bisa, yang menurut saya sangat celaka mereka. Karena nuansanya berbeda. Asbabun nuzulnya yang saya tahu, yang saya dengar dari kiai-kiai, mohon maaf saya bukan seorang ulama, saya hanya saya bukan ustadz, akan tetapi saya cukup membaca asbabun nuzulnya ini karena orang Yahudi yang mengingkari apa yang dilakukan oleh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabat atau hari Sabtu, supaya mereka fokus beribadah, tapi mereka mengakali. Nah, yang kita tanyakan, yang saya tanyakan, adakah dalam hubungannya dengan pencalonan Habib atau guru tua Habib atau Syed Idrus bin Salim Al-Jufri ini dengan akal-akalan? Kan tidak ada. Tidak ada sama sekali, karena guru tua sudah meninggal. Ini parah. Guru tua sudah meninggal, dan karena guru tua meninggal, orang yang sudah meninggal kok dipersekusi. Ini kezaliman yang sangat. Orang meninggal dunia itu, kalau kita mengatakan, kalau kita berangkat itu biasanya kita ditanyakan, apakah si fulan ini ketika baik apa buruk? Cuma yang hadir waktu takziah mengatakan baik. Apakah ini orangnya taat beribadah? Baik, taat.
sholat dan sebagainya. Ditunjukkanlah sebuah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa mereka bersaksi. Mohon maaf, apakah itu diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Jangan katakan ini bagian daripada sesuatu hal yang salah atau benar. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya tahu setiap saya takziah itu ada kalimat-kalimat seperti itu dari mudzin atau dari yang memimpin acara untuk pemberangkatan jenazah. Sehingga kita umat Islam khususnya pribumi, mohon maaf ya, pribumi itu selalu mengedepankan kebaikan untuk menunjukkan kepada orang yang sudah meninggal itu kebaikan. Bahkan hutang-hutang pun dianggap lunas. Saya pun pernah punya, ada seorang yang punya hutang kepada saya anggap lunas saja. Saya tidak perlu ini, saya anggap lunas, sudah saya serahkan, ya Allah, itu sudah lunas, bukan bebannya si jenazah, saya bilang gitu. Itu sudah ada, dan kita sudah terbiasa seperti itu, tidak menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Ini pleret dengan pleret yang namanya pleret Muhammad Fuad bin, mohon maaf Muhammad Fuad bin Riyadi ini alias Fuad Pleret, terus HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadi Ningrat, ini adalah orang-orang yang tidak punya adab terhadap orang yang sudah meninggal, apalagi itu seorang ulama. Dimana ya mohon maaf, ulama itu dihormati di kalangan orang muslim. Saya tidak mengatakan mereka bukan orang muslim, tapi kalau mereka muslim baik, mereka akan mengatakan saya tidak membahas masalah ketidakbaikannya, apalagi kalau itu hanya dibuat-buat atau dinarasikan. Ini saudaraku, maka saya dalam surat laporan saya mengatakan ada permufakatan jahat. Harus kena, bukan hanya Pleret, ini pelakunya bukan hanya Fuad Pleret. Mohon maaf, pelakunya bukan hanya Fuad Pleret, tapi Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret bersama HM Subhan, bersama Rifki Zulkarnain, dan bersama Fakih Wirahadi Ningrat melakukan penistaan, melakukan ujaran kebencian kepada seorang ulama dengan mendasarkan pada Al-Quran, dengan mengatakan ini mendasarkan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 65. Ini saudara, ini yang parah saudara. Mereka lupa, mohon maaf sekali lagi, saya bukan seorang mubalik atau ustadz. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8 itu jelas menyebutkan yang dalam inti pokoknya, mohon maaf, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, selalu menegakkan dalam arti kata kebenaran atau keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum di sini, mau kaum manapun, mau kaum kelompok atau itu ya yang jelas itu berhubungan dengan sara, kebencian pada suku ataupun ras ataupun agama, itu membuat kamu tidak adil, membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini cukup jelas Allah menjelaskan, Allah menerangkan, Allah menyuruh kita untuk berbuat adil kepada siapapun, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat ras. Dan ini juga sudah dicontohkan dalam sebuah hikayat, di mana Umar bin Khattab ketika ada salah satu gubernurnya itu merampas tanahnya orang Yahudi untuk dibangun sebuah masjid, lantas Yahudi ini datang kepada Khalifah Umar bin Khattab yang dalam pokok menyampaikan, ya Khalifah, tanah saya telah diambil secara paksa oleh gubernur, dan saya sekarang meminta keadilan. Umar hanya menjawab, ambilkan tulang belulang yang ada di tempat sampah itu. Heran sebetulnya, kok aku ini disuruh ngambil tulang, tapi ya karena ini perintah daripada khalifah, beliau ikuti saja.
Lantas diserahkanlah tulang, diambil tulang itu diserahkan kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab dengan pedangnya menggaris atas tulang itu garisan. Bawa ini kepada gubernurmu dan sampaikan salamku. Katakan bahwa ini dari Umar bin Khattab, khalifah. Tentu saja dengan bertanya-tanya ini, gimana nih maksudnya Umar bin Khattab, kok saya meminta kadar malah dikasih tulang untuk disampaikan kepada gubernurnya. Tapi dengan keyakinan penuh bahwa ada makna di situ, ada tujuan di situ, walaupun setengah mungkin ya setengah tidak percaya, tapi disampaikanlah, ya wahai gubernur, berhubungan dengan tanah saya telah mengadukan kepada Umar bin Khattab dan beliau menyampaikan kepada saya dan untuk memberikan tulang ini kepada jenengan, dan beliau juga menyampaikan salam kepada jenengan. Begitu gubernur itu memegang tulangnya, bergetar seluruh badannya, dan keringatnya bercucuran, seperti wajahnya seperti ketakutan. Lantas si Yahudi tadi bertanya, wahai gubernur, kenapa kamu ketakutan, seperti ketakutan, badanmu bergetar, keringatmu turun, wajahmu bercucuran, wajahmu seperti sangat ketakutan. Lalu gubernur berkata, ketahuilah wahai kamu, yang si Fulan, orang Yahudi, bahwa ini adalah peringatan dari khalifah kalau saya tetap memaksakan tanah kamu saya rampas, walaupun saya gunakan untuk masjid, beliau yang akan meluruskan saya, beliau yang akan menghukum saya dengan tegas seperti apa yang digariskan di tulang ini, atas tulang ini yang digariskan di atasnya dari pedang, kata kamu. Lantas gubernur itu membatalkan dan membalikan kepada Yahudi, sehingga Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Ini nyata, saudara. Dakwah memang kadang-kadang ada kejelasan, ada ketidakjelasan, tapi maknanya cukup jelas, cukup terang benderang, dan memang harus dengan cara-cara, ada yang lemah lembut, ada yang sedang, ada yang keras, seperti Umar bin Khattab, walaupun terhadap gubernurnya mengatakan, maka kamu akan saya luruskan dengan pedang. Kemungkinan penafsiran beberapa orang seperti itu, termasuk saya menafsirkan bahwa kalau gubernur itu tidak memberikan haknya, tidak berlaku adil kepada Yahudi itu, maka pedang Umar bin Khattab lah yang akan meluruskannya. Inilah yang sepertinya keras, tapi di Islam Khalifah Umar mengedepankan bahwa hukum harus dijadikan panglima. Hukum harus dijadikan panglima. Semoga Indonesia juga begitu juga, karena saat ini hukumnya amburadul, sehingga banyak korupsi, banyak kejahatan, banyak kezaliman, banyak kesewenangan. Nantinya di eranya Pak Prabowo, pelan tapi pasti hukum itu akan dijadikan sebagai panglima. Kembali lagi kepada Fuad Beret, apa yang disampaikan oleh Fuad Beret, sampai itu HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Widodo Hadiningrat, itu adalah permufakatan jahat. Mereka patut diduga melakukan permufakatan jahat. Makanya saya sampaikan bahwa siapa pelakunya, apakah hanya pelaku saja dalam hubungannya dengan penistaan kepada guru tua? Tidak. Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Beret, HM Subhan, Rizky Zulkarnain, Fakih Widodo Hadiningrat diduga melakukan permufakatan jahat di dalam situ untuk melakukan ujaran kebencian, menjelek-jelekan, menista, bahkan memfitnah guru tua dan mengatakannya dengan menyamakannya dengan nama hewan, menyebut guru tua seperti hewan, yang mohon maaf tidak tega saya menyebutkannya di sini. Hewan, itu sangat berat, dan yang paling berat lagi, mereka menggunakannya walaupun diucapkan oleh Beret, tapi itu tidak dibantah oleh ketiga orang temannya, bahkan seperti menyampaikan itu adalah Idrus ya, atau guru tua, dan itu cukup jelas suaranya di situ, sehingga cukuplah patut diduga mereka memang sengaja melakukan permufakatan dengan menggunakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Nah,
Saudaraku, kembali. Dari sini cukup jelas bukan saudaraku kalau mengetahui bahwa mereka melakukan permufakatan jahat. Yang kita buru, yang saya buru, dan teman-teman dari aliansi tokoh dan ulama Jawa Timur itu adalah 4 orang. 4 orang ini jelas melakukan penistaan kepada guru tua. Dan seperti ini jurisprudensinya juga sudah ada. Kasusnya Gus Nur. Ketika Gus Nur berbicara dengan Bambang Tri, maka Gus Nur pun juga dihukum. Padahal Gus Nur hanya karena Bambang Tri sudah mengeluarkan duluan dengan bukunya, dengan apa, lantas untuk memperjelas, untuk melakukan pencerahan, untuk menunjukkan kepada memberitahukan alasan-alasan Bambang Tri, itu Gus Nur membuka, menanyakan. Tapi Gus Nur kena. Maka sekali lagi, ini bukan hanya perbuatan Fuad Barat seperti apa yang dilakukan oleh Gus Nur, harusnya ini juga terkena kepada Fuad Barat atau Muhammad Fuad Riyadi, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, dan Fakih Wiro Hadi Ningrat. Nah, sekarang kita bahas lagi, apakah dibolehkan seseorang melakukan seperti itu dengan membuka untuk pencerahan katanya. Boleh-boleh saja. Kita mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang kita bahas adalah guru tua, mempertanyakan kepada pemerintah, kepada para pengusulnya, kualitas daripada guru tua. Akan tetapi itu harus fair. Harus fair. Tidak boleh hanya sepihak saja. Sepihak orang yang membenci saja, dan ucapannya tidak boleh, harus ada kebencian, tidak boleh. Harus didukung dengan, oh guru tua itu melakukan begini. Dalam masa lalunya itu begini. Dan guru tua tidak layak karena begini. Nah, itu boleh. Dalam koridor tidak menunjukkan adanya kebencian. Apalagi menggunakan ayat Quran untuk dasarnya. Itu cukup jelas. Saya sedang menjalankan surat Al-Quran. Saya sedang menjalankan perintah Al-Quran. Loh, perintahnya di mana? Perintah yang untuk menjelek-jelekan orang itu, untuk memfitnah orang, untuk mengatakan orang binatang, mana? Dan apa dosa guru tua terhadap Fuad Barat dan kawan-kawan yang sedang ada di situ? Dan apa hubungannya mereka dengan guru tua? Kalau mereka merasa bahwa saya ada hubungan karena syarat dan saya tidak terima, boleh, silahkan. Akan tetapi bolehkah kalian memfitnah begitu dengan secara sepihak, tidak ada yang mengkontrol kalian, lantas orang-orang ini, 4 orang ini lantas mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, bahkan mengatakan mohon maaf, hewan, kepada nama hewan, menyamakan guru tua dengan hewan, yang kemudian mengatakan bahwa kalian menyebut nama hewan, menyamakan dengan nama hewan itu seolah-olah kalian lantas mengatakan bahwa ini karena saya sedang menjalankan surat Al-Baqarah ayat 65. Ini yang tidak boleh. Ini yang terjadi penistaan. Al-Quran kalau dijadikan untuk menistakan di mana? Mohon maaf saja. Guru tua itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan santri-santri yang mungkin sudah ribuan santri, ratusan ribu santri, mungkin sudah jutaan santri yang belajar di Al-Khairat, yang menjadi seorang ulama, mendasari mereka untuk menjaga akidahnya, menjalankan sholat dan sebagainya, karena pelajaran dari guru tua di mana di situ diisi dengan Quran. Apakah orang yang sedang mengajarkan Quran lantas berdakwah untuk menyebarkan juga mereka-mereka yang belajar di tempatnya membaca Quran lantas dinistakan dengan Quran? Apakah itu benar cara-cara seperti itu? Ini saudaraku, kalau menurut saya, kembali lagi kita membahas dengan cara yang kritis, dengan cara yang ada dasarnya, dengan cara ilmiah, boleh.
Boleh, kita memperdebatkan boleh. Oh, karena guru tua tidak layak, karena beliau begini. Sesungguhnya beliau bukan ini, bla 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 dan sebagainya. Boleh itu. Silakan itu. Dan akan lebih bagus lagi kalaulah Fuad Pleret, HM Subekhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat ini membuat sebuah sarasehan atau mengkritisi melalui seminar, boleh. Dengan perguruan tinggi di mana misalkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia Timur, di tempatnya perguruan Al Khairat, untuk ayo kita berbagi ilmu, saling mengisi. Menurut saya guru tua tidak layak. Orang-orang yang mengusulkan, gubernur-gubernur yang mengusulkan itu diminta untuk hadir, lantas menyampaikan kenapa mereka mengusulkan guru tua, lantas Fuad Pleret dan kawan-kawan itu menanggapi dengan mengatakan saya tidak setuju karena begini, lantas ditanggapi, terjadilah sebuah kesimpulan. Ini tidak ada kesimpulannya, mereka memang dari awal adalah ingin menjelek-jelekan guru tua dengan mendasarkan terakhir pada surat Al-Baqarah ayat 65. Nah, ini yang celaka, ini menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Akan lebih indah kalau mereka tidak mau melakukan seminar, sarasehan dan sebagainya, mereka melakukan gugatan hukum. Boleh. Saya tidak setuju dengan adanya guru tua diusulkan sebagai pahlawan atau diusulkan mendapatkan gelar pahlawan, lantas melakukan gugatan. Bisa dengan melakukan class action. Itu bisa. Enggak masalah. Pengadilan akan membuka, dan karena dia mendalilkan, dia sudah dari awal sudah mendalilkan, Fuad Pleret menunjukkan bukti-buktinya, nanti akan dijawab oleh pemerintah. Kenapa dasarnya? Kalaulah itu sudah ditetapkan sebagai pahlawan, ini belum. Mereka bisa melakukan dengan surat yang sopan, ya kalau. Dan yang ketiga, ya terus terang saya tidak ikhlas. Pribadi saya tidak ikhlas. Karena apa? Mereka menyebut sebagai pribumi. Saya pribumi. Saya sangat hormat. Saya merasakan bahwa guru tua itu insya Allah tidak akan mampu sampai kapanpun orang-orang membalas jasanya, mengucapkan terima kasih atas giroh dakwahnya, atas giroh perjuangannya di pendidikan, mencerdaskan saudara-saudara saya yang ada di Indonesia Timur. Dan inilah yang membuat saya terus terang merasa juga dihinakan oleh Fuad Pleret dengan mengatasnamakan dan kawan-kawan dengan mengatasnamakan pribumi, dan sebagai seorang pribumi saya merasa tidak diwakili oleh mereka. Walaupun sesungguhnya kata-kata pribumi ini sesungguhnya sudah tidak boleh kita gunakan, karena ini sudah era digitalisasi, era di mana ya kita tahu sendiri sampai pemain bola aja naturalisasi. Pemain bola kita ini diambil dari Belanda, yang lahir dari Belanda, yang kakeknya ya kan, neneknya lahir di Indonesia atau lahir di Indonesia, atau orang tuanya orang Indonesia, diambil itu oleh PSSI. Itu nggak apa-apa. Dan kita, kalau kita ngomongkan masalah etnis dan sebagainya, itu sudah kuno. Itu pikiran-pikiran pemecah belah. Makanya saya katakan bahwa Fuad Pleret dan kawan-kawan termasuk HM Subekhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat ini adalah orang-orang yang berpikiran primitif, yang berpikiran bahwa Indonesia itu miliknya pribumi. Tidak, Indonesia itu miliknya Allah, diberikan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bukan hanya orang pribumi. Pribumi kita itu pribumi yang mana? Saya merasa memang saya pribumi, tapi ada lagi yang lebih pribumi. Lihat, orang-orang yang awal-awalnya ada di Indonesia ini siapa? Bukan kita. Bahkan saya kabarnya sih, Pleret itu keturunan daripada Mongolia. Saya jadi bingung, apalagi setelah itu dia mengaku cucunya Zuriya Rasulullah, terus mengaku lagi PKI dan sebagainya. Aduh,
Orang ini berat, makanya saudaraku kembali, ini pertanyaan saudaraku semoga terjawabkan dengan apa yang sudah saya terangkan. Yang jelas saya menggarisbawahi bahwa berhubungan dengan ucapan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Fuad Bait itu termasuk dalam kategori permufakatan untuk melakukan ujaran kebencian bermuatan rasis atau sara melalui YouTube Gus Fuad Channel tanggal 24 Maret 2022 yang ujaran kebencian ditujukan kepada guru tua Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Nah, permufakatan jahat ini dilakukan oleh Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wiro Hadi Ningrat. Dan kalau polisi, saya semoga saja ini polisi sangat lambat ini. Ini bahaya Pak Kapolri, ini bahaya ini Pak Kapolri. 4 orang ini harus segera diamankan. 4 orang ini harus segera ditangkap. Saya tetap menuntut sampai kapanpun saya akan menuntut 4 orang ini. Bukan hanya Fuad Pleret, tapi HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wiro Hadi Ningrat harus semuanya ditangkap karena sudah ada, memang mereka melakukannya berempat. Dan yang kedua sudah ada jurisprudensinya kasus Gus Nur berhubungan dengan tulisan Bambang Tri Jokowi undercover. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Bila ada kata-kata yang kurang benar saya mohon maaf. Fisabil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya ada keterbatasan ilmu, saya hanya agama khususnya, kemampuan saya hanya sekedar membaca Quran saja, ya istilahnya kalau di bulan puasa tadarus saja, tidak lebih daripada itu. Kalau sekali lagi mohon maaf kalau ada khilaf dan salah dalam saya mengutip ayat-ayat Al-Quran, tapi saya sungguhnya niatan saya baik untuk memberikan setidaknya pencerahan dalam batas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya. Dari saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan. Dan ingat, bersama saya ayo kita peduli Palestina.